Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Baik Bu Guru. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi. Pagi Bu Guru. Ibu akan memetik presentasi pemakai saja ya. Bapak bisa hadir. Ya, Kaila hadir. Selanjutnya Ibu memasuki materi ya. Materi tentang apa ya? Selanjutnya Ibu masukin materi ya. Kalian simak ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita buka bukunya terlebih dahulu ya. Buka halaman nomor 1. Itu kan ada tenaga listrik. Oke, baik anak-anak, di sini Ibu akan melanjutkan tentang hak dan kewajiban. Di sini ada contoh kewajiban di rumah. Yang pertama itu ada mematikan televisi setelah selesai menonton. Yang kedua, merapikan tempat tidur setelah bangun. Yang ketiga, merapihkan mainan setelah selesai bermain. Dan yang terakhir, menghormati orang tua. Untuk selanjutnya yaitu ada kewajiban di sekolah. Contoh kewajiban anak di sekolah, yang pertama ada membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Yang kedua, memperhatikan guru yang sedang mengajar. Yang ketiga, melaksanakan piket kelas. Dan yang keempat, menjaga kebersihan sekolah. Dan yang terakhir, datang ke sekolah tepat waktu. Di sini anak-anak harus datang lebih tepat waktu untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Dan untuk selanjutnya ada kewajiban di masyarakat. Contohnya, ada yang tahu tidak contoh kewajiban di masyarakat? Nah, betul itu. Yang pertama itu ada ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua itu menjaga fasilitas umum. Yang ketiga membuang sampah di tempat sampah. Dan yang keempat tidak menginjak-injak rumput di tanaman. Dan yang terakhir merapikan mainan setelah bermain di taman. Oke, untuk selanjutnya anak-anak, di sini ada penggunaan kewajiban yang bertanggung jawab. Di sini ada contohnya ya. Listrik yang ada di rumah kita berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita mewajibkan menghemat penggunaan listrik, salah satunya dengan cara mematikan televisi selesai menonton. Ini kebiasaan anak-anak nih pasti nih, nonton TV habis itu biasanya suka lupa matikan televisinya. Dan di sini ada contoh-contoh penggunaan kewajiban yang bertanggung jawab beserta manfaatnya. Untuk di rumah, ada yang tahu tidak apa saja manfaat penggunaan kewajiban yang bertanggung jawab? Nah, betul itu, dia benar sekali. Membuang sampah di tempat sampah agar tidak mengganggu hak orang lain untuk menikmati kebersihan. Dan yang kedua itu menghargai makanan yang telah tersedia di rumah dengan cara tidak menyisihkan makanan. Ada yang tahu tidak penggunaan kewajiban bertanggung jawab di sekolah? Nah, betul. Melaksanakan piket kelas sesuai tugas dan jadwal yang telah disepakati. Yang kedua, menjaga ketenangan saat membaca buku di perpustakaan agar teman lain tidak terganggu. Dan yang terakhir, datang ke sekolah tepat waktu agar tidak mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Dan untuk yang terakhir di masyarakat, ada yang tahu tidak contoh-contoh penggunaan kewajiban yang bertanggung jawab beserta manfaatnya? Oke, benar itu si Kaira, benar sekali itu. Manfaatnya, yang pertama mematuhi aturan lalu lintas ketika menyeberang jalan. Dan yang terakhir tidak bermain di jalan agar tidak mengganggu penggunaan jalan yang lain.
Jadi, anak-anak pengertian kewajiban warga negara adalah semua yang sifatnya harus dilakukan warga negara sehubungan kedudukannya sebagai anggota atau warga negara dari organisasi bernama negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Kewajiban warga negara ini harus dilaksanakan secara seimbang dengan pemenuhan warga negara dengan kondisi ideal. Di sini contoh kewajiban warga negara. Yang pertama, kewajiban untuk menaati norma hukum yang berlaku. Yang kedua, kewajiban untuk mengikuti program pendidikan wajib yang diselenggarakan pemerintah. Yang ketiga, kewajiban untuk menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Yang keempat, kewajiban untuk mengikuti bela negara. Yang kelima, kewajiban mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan yang terakhir, kewajiban menghargai dan menghormati umat agama lainnya. Kewajiban warga negara seperti sudah dijelaskan sebelumnya berkaitan erat dengan pemenuhan hak warga negara. Apabila kewajiban dilaksanakan dengan baik, maka hak warga negara pun akan terpenuhi dengan baik juga. Contohnya, hak warga negara untuk mendapatkan fasilitas kehidupan yang layak harus diimbangi dengan kewajiban membayar pajak, atau hak warga negara untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Selanjutnya di sini jadi kesimpulannya, hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah bahwa pelaksanaan dan pemenuhan keduanya harus seimbang sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara tetap harmonis. Seimbang artinya bahwa kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar hak sebagai warga negara bisa untuk dipenuhi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.